Yang tersisa hanyalah amal dan kebaikan. One, two, three, let's go! Jadi jalan raya, namun ia tetap mengejar dengan angkuhnya. Hingga tiba saatnya, tanda datang tengah malam, bersama segala kesombongannya. Inilah kisah Firaun yang terkenal. Kekuasaannya takkan abadi selamanya. Ketika kebenaran datang menghadap, semua genggamannya hancur dan lenyap. Janganlah seperti dia yang sombong. Ingatlah kita semua sama di matanya. Kekuasaan hanya titipan sesaat. Yang tersisa hanyalah amal dan kebaikan. Penutup, ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan sombong, tetaplah rendah hati. Di dalam Al-Quran ada satu kisah nyata, tercatat jelas dalam surah Al-Lahab. Paman Nabi bernama Abu Lahab menentang dakwah, hatinya keras membeku. Ia punya harta, ia punya kedudukan, mengira semua itu kan menjamin. Menyakiti Nabi dengan ucapan dan perbuatan.
untuk kita yang hidup di masa kini. Abu Lahab binasa, itulah janji Tuhan. Hartanya tak berguna, anak pun takkan menolong. Istrinya pun ikut membawa duri di jalan, menghadar fitnah, membenci kebenaran. Abu Lahab dan istrinya masuk ke dalam api. Semua kebanggaan takkan bisa menyelamatkan. Surah Al-Lahab jadi pengingat bagi kita. Jangan sombong, terimalah petunjuk ilahi. Mari kita ambil hikmahnya, perbaiki iman dan perbuatan sehari-hari. Semoga kita selamat dunia dan akhirat dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih. Baiti masa awal dakwah, ada pemuka bernama Amr bin Hisyam, dijuluki Abu Hakam, orang terpandang, kaya berkuasa disegani kaumnya. Ketika datang cahaya kebenaran, membawa ajaran lurus dan damai, ia menolak dengan hati membatu, mengira kebesaran takkan pernah berakhir. Menghalangi jalan orang beriman, menyiksa dan memboikot dengan kejam, menganggap dirinya paling pandai, padahal hatinya buta dari petunjuk ilahi. Menentang Nabi dan ajaran Tuhan, mengira kekuasaan abadi selamanya. Hingga tiba hari di medan badar, pasukan besar kalah dengan jumlah sedikit. Akhir hayat jatuh dalam kehinaan, jadi pelajaran bagi kita sepanjang masa. Pasukan banyak, harta melimpah ruah, tak mampu menahan takdir yang datang. Kekuasaan hilang dalam sekejap, tinggal nama buruk sepanjang sejarah.
negeri Babilonia yang makmur, berdiri seorang raja bernama Namrud. Kuasanya luas, kekayaannya melimpah, hingga hatinya sombong mengaku Tuhan. Bangun menara tinggi, ingin capai langit, berani menentang kuasa yang maha tinggi. Kata dia bisa hidupkan dan matikan, tak sadar kekuasa hanya titipan. Datang Nabi Ibrahim membawa kebenaran, mengajak lepas dari sesat dan berhala. Namrud marah, hatinya makin keras, putuskan bakar dia di dalam api yang menyala. Inilah kisah Namrud yang dahulu, mengira dirinya paling berkuasa, tapi api jadi sejuk menyelamatkan Nabi. Bukti nyata siapa yang sesungguhnya berdaulat. Kesombongan takkan kekal selamanya, akhirnya hina dengan cara yang ajaib. Seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya, menderita tinggalkan pelajaran. Istana megah, pasukan yang gagah, tak mampu selamatkan diri di akhir masa. Semua kekuasaan hilang seketika, tertinggal nama sebagai contoh kebinasaan. Inilah kisah Namrud yang inangku, mengira dirinya paling berkuasa, tapi api jadi sejuk menyelamatkan Nabi. Bukti nyata siapa yang sesungguhnya berdaulat. Kesombongan takkan kekal selamanya, akhirnya hina dengan cara yang ajaib. Seekor nyamuk masuk ke dalam otaknya, mati menderita tinggalkan pelajaran. Jangan pernah merasa paling hebat, segala yang ada hanya pinjaman semata. Bait ieu bait ieu dahulu kala di masa Nabi Musa, ada seorang yang sangat kaya raya. Harta melimpah tak terhitung jumlahnya, kunci tempat hartanya
mimpi besar. Namun ia lupa dari mana asalnya, mengira kekayaan itu karena usahanya, merasa lebih mulia dari orang lain semua. Baik ditegur kaumnya agar tak sombong, gunakan harta untuk kebaikan sesama. Namun ia menolak dengan hati yang keras. Bisa kaya karena kepandaianku sendiri, katanya. Inilah kisah karun yang angkuh, mengira kekayaan abadi selamanya, tak mau bersyukur, tak mau berbagi, merasa dirinya paling hebat di muka bumi. Hingga datanglah azab yang tak disangka, bumi menelan dia dan seluruh hartanya. Tinggalkanlah pelajaran bagi kita semua, harta takkan selamatkan kesombongan jiwa. Sekejap mata hilanglah semua genggamannya, istana emas dan harta yang dibanggakan. Tinggallah ia tanpaan apa, membuktikan bahwa keangkuhan membawa kebinasaan. Inilah kisah karun yang angkuh, mengira kekayaan abadi selamanya, tak mau bersyukur, tak mau berbagi, merasa dirinya paling hebat di muka bumi. Hingga datanglah azab yang tak disangka, bumi menelan dia dan seluruh hartanya. Tinggalkanlah pelajaran bagi kita semua, harta takkan selamatkan kesombongan jiwa. Penutup. Jangan banggakan harta dan kedudukan, semua itu hanya titipan sementara saja.
Buka mata, lihatlah sekeliling. Banyak karunia yang tak terhitung. Udara segar dan sinar mentari, kesehatan serta nafas yang teratur. Rezeki datang tak terduga jalannya, cukup bagi siapa yang mau bersyukur. Jangan melihat apa yang kurang, syukuri saja apa yang telah ada. Karun anugerah yang indah tercurah setiap hari tanpa henti. Jadikan hati selalu bersyukur, agar hidup terasa tenang dan damai. Harta yang tak ternilai, tak bisa dibeli dengan emas dunia. Jagalah selalu dan gunakanlah baik, sebagai bekal di sepanjang masa. Setiap detik ada kebaikan tersaji, bagi siapa yang mau menyadarinya. Semakin kita hargai apa yang ada, semakin melimpah rakyat yang datangnya. Sepanjang masa. Penutup, bersyukur adalah kunci. Semua karun terasa cukup liar.